Ini saja kita sama istri, sama anak kita, sama apa kita. Terlambat saja buat makanan dan minuman. Lama kali, apa aja kerjamu di situ katanya. Nggak tahu dia buat yang enaknya buat dia. Nah itu. Dia mempersiapkan bagaimana supaya enak. Datang kita merasa lambat kan, entah apa aja kerjamu situ. Buat itu aja susah. Nah, itu segala macam. Nah, coba. Kenapa bisa begitu ya? Karena hati itu belum betul-betul bersih. Cobalah bersih. Jadi ada cahaya nur di situ. Ketika nur itu hidup, maka nggak ada lagi kotoran di situ. Semua orang bisa masuk. Apapun yang dibuatnya ridho lah. Ridho bin qada. Ridho dengan apa yang diberikan Allah. Wa ma yardha bi qismatillah, ini hilang. Penyakit hati, kerusakan hati itu hilang. Tidak lagi kita rasakan. Bagaimana caranya? Begitulah zikirlah banyak-banyak. Zikir, ibadah. Dah, kalau diuji dengan cobaan sabar. Dihina orang bersyukur. Dihina orang itu bersyukurlah. Kalau dicaci orang berterima kasih. Jangan balas. Jelek kali kau lebih jelek. Jangan gitu. Ini membalasnya yang cepat. Balasnya 2 kali lipat pula itu. Kau udah jelek katanya. Kau lebih jelek lagi nih. Gini. Nyambung lagi. Jadi itu seharusnya tidak. Ketika orang ini buat kita jelek, alhamdulillah. Tanpa saya kau tidak cantik. Karena tanpa orang jelek nggak ada yang cantik. Jadi enak hidup itu, nggak perlu apa. Maka saya bilang dulu, ada orang bilang sama saya, lontong lah, sinilah biar saya makan enak. Ini lontong ini katanya. Ya udah sajikan lontongnya biar ku makan, saya bilang. Bingung dia, terakhir dipeluknya saya. Preman IPK dulu. Waktu saya jualan. Marah-marah. Selesai. Akhirnya kita sanggup. Aneh kali anak ini kan. Marah-marah dia, dibawanya pasukannya dari skip. Marah-marah habis-habisan. Saya bilang, ku campakkan ini nanti. Campakkan. Ku pecahkan ini nanti. Pecahkan. Senang. Kalau pecah, senang hatimu, pecahkan. Ih, kurang ajar nih katanya gitu kan. Udah paling kali deh. Kenapa gitu, capek kau, bilang. Udah pecahkan aja biar sampai. Duduk dia berdiri. Saya duduk santai, duduk. Katanya nangis dari peluknya saya. Orang yang di situ bingung. Loh, kok ada apa Ustaz? Kok dia, aku minta maaf ya. Di peluknya saya. Coba. Nah, habis itu pulang. Minta maaf apa ya? Aduh, nggak tahu harus bilang apa lagi, katanya gitu. Nangis deh. Dipeluknya. Setelah dia pulang, apa bacaan yang nggak ada saya baca. Nggak ada. Sikap kita itu tadi dengan ketenangan kita buat. Ini kalau nggak tenang, apa yang terjadi? Orang jatuh ke sungai atau ke apa jatuh di kolam renang saja. Kalau dia panik, tenggelam itu. Padahal bisa jadi selamat. Tapi karena panik, nggak bisa dia. Habis tenaga, tenggelam. Kalau orang yang tenggelam tenang dia kan bisa cari solusi. Pelan. Maka jangan tenggelam dalam dunia ini. Jangan panik di dunia ini. Karena setiap sesuatu yang sulit pasti ada solusi. Ada 2 kemudahan. Ketika ada gelombang yang besar, berarti ada gelombang yang tenang. Maka ketika kau sedang menghadapi gelombang, berarti sudah ada ketenangan di depan. Maka tenangkan dirimu ketika menghadapi gelombang itu, maka kau akan bisa menikmati gelombang tenang itu. Tapi ketika kau tidak tenang dalam menghadapi gelombang yang kuat, maka ketika datang ketenangan, kau pun belum tenang. Karena merasa kekhawatiran, takut lagi nanti akan datang gelombang yang lebih besar. Tak berhenti. Maka pada saat datang gelombang, tenangkan diri. Ketika datang nanti gelombang yang aman, kamu sudah hidup. Ternyata sesuatu yang datang pasti ada akhirnya. Sesuatu yang punya awal pasti ada akhirnya. Yang tenang bisa makin tenang, yang susah bisa makin tenang, yang susah bisa juga makin susah. Yang penting jangan seperti kereta api. Duit
susah, susah. Wih, katanya gitu. Kereta api kan dulu gitu ya, susah. Wih. Nah, kalau susah itu jawabannya duit. Kalau kita enggak susah iman, susah zikir. Kalau bahasa kereta api enggak. Kalau susah kau duit, susah, susah. Wih. Duit dia bicarakan. Jadi harapannya itu. Jadi orang ikhlas kemudian ridho dengan apa yang diberikan Allah. Jangan pernah kecewa. Saya dulu ketika dikusuk orang, pertama dilihatnya saya, nggak ada sedikit pun bekas luka di dalam tubuh saya. Memang luar biasa Ustaz, bersih kali badan. Murid saya marganya Matondang, tinggal di Simpang Lima. Memang luar biasa Ustaz, nggak ada apa-apa bekas. Ada muncul rasa di dalam hati ini, rasa bangga. Besoknya pap jatuh, luka, berbekas. Besoknya datang pap, berluka. Jadi ini berbekas. Ini yang kemarin dulu berbekas. Bertahun-tahun dia nggak sembuh-sembuh. Dibuat Allah karena ada sedikit rasa penyakit bangga dalam hati. Hanya sedikit saja. Memang mantap kali saya rupanya. Jadi sebenarnya penyakit hati itu yang paling seram itu sama saya. Kalau sama kalian enggak lah. Ketika saya mengisi pengajian seperti ini, kalian manggut-manggut begini, mantap juga langsung. Penyakit jebakan-jebakan setan itu datang. Jebakan-jebakan setan itu sangat banyak. Jangan pikir dalam setiap di pengajian ini banyak perangkap-perangkap setan, maka kita harus hati-hati. Jadi begitu datang makin banyak, makin banyak. Nah, jadi disitulah Allah ingin melihat, kau ridho enggak ketika saya kasih seperti ini? Kau ridho enggak? Dulu bilang orang, enggak ada apa-apa, bersih. Ini saya rasakan ada bekas di sini saya. Mulai ada tanda-tanda dibuat Allah, mulai dibuat Allah goresan-goresan. Ini Allah tunjukkan. Jangan pernah bangga dengan apa yang ada. Justru kau kembalikan semuanya kepada Allah. Ridho enggak dengan ketika Allah berikan sesuatu yang tak mengenakan? Jangan yang enak aja. Kalau enak aja semua orang senang. Nah, sekarang yang tak enak menurut perasaan kita, bisa nggak kita enakan? Nah itu. Dikasih baju yang nggak kita sukai. Bagaimana supaya kita suka memakainya? Istri beli, ini bulan beli. Nggak kita pakai-pakai. Coba lapangan hati beli, dipakaikan. Menyenangkan hati dia, ikut kita senang. Ini nggak, harus kita yang senang, dia nggak boleh senang. Nah, gitu. Berarti kan gitu posisinya itu. Maunya kita senang, dia senang. Ketika dia belikan sesuatu, buatlah dia senang. Bagaimana supaya lebih indah? Lama-lama makin suka kita dengan baju itu. Lama-lama makin suka kita dengan yang diberikan. Padahal awalnya kita nggak suka, tapi Allah robah hati itu menjadi nikmat. Coba terima. Boleh protes, tapi kembalikan kepada Allah. Ini kenapa begini? Tapi pahami. Oh nggak usah lah. Udahlah, ini aja lah. Udahlah, begini aja lah. Udah begini aja. Jadi kita memberikan sesuatu yang baik. Ketika dia sudah berpikir susah, tiba-tiba datang kita melapangkannya. Dia senang. Maka berikan kesenangan pada setiap orang. Jangan susahnya yang dibagi-bagi. Ini susah yang dibagi-bagi, senang nggak dibagi-bagi. Ada orang memang yang suka berbagi, tapi suka berbagi yang tak senang. Yang senang nggak dibagi. Kalau bisa yang senangnya dibagi, yang susahnya jangan. Sama orang tua lagi. Sudah capek orang tua diadukan, ada masalah berantem. Aku mau berantem sama suamiku, sama istriku. Ya Allah, ya Rabbi, itu bukan urusan orang tua lagi, jangan lagi. Bahas sendirilah, selesaikan sendiri. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dirimu punya Tuhan. Walaupun Tuhan itu tetap ada walaupun kau tak mengakuinya. Ya kan? Tetap ada Tuhan itu sekalipun kita tak mengakui. Tapi akan lebih indah hidup itu kalau kita mengakui Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan tidak akan pernah tiada. Insyaallah hidup senang. Ya. Sudah, cukuplah. Wallahu a'lam. Kita ngaji Yasin 41. Nih, mana aku tadi?